Selamat pagi, shalom, damai sejahtera buat umat Tuhan, Bapak Ibu dimanapun berada. Kita kembali lagi menyaksikan ibadah online GSKI Pantai Indah Kapuk. Umat Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita ini, kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh kami tidak bisa balas kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni segala kesalahan, dosa pelanggaran kami yang mungkin menyakiti hati-Mu. Layakan, suci kuduskan kami yang mengambil pelayanan hari ini. Bahkan umat Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan berkati hidup kami semua. Tuhan, ibadah ini kami serahkan. Mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang beracara Tuhan. Setiap kebenaran yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu sebentar lagi, biarlah itu menjadi kebenaran di dalam hidup kami. Dan kami bisa menyenangkan Tuhan di setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita rindu selalu menyenangkan Tuhan. Dimanapun dan kapanpun kita berada, kita mau menyenangkan hatinya saja. Haleluya. Kita angkat pujian ini dari awal. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Amin Tuhan. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini dengan hati yang tulus. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. berlomba
serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan, haleluya. Dimanapun dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Sekali lagi katakan menyenangkan-Mu Tuhan. Oh, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Sejak di bumi sampai selamanya. Sejak di bumi, sejak di bumi sampai selamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita menyembah Tuhan. Dengan tulus ucapkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Haleluya. Menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami memuji-Mu. Engkau Tuhan dan Raja kami. Engkau milik kami Tuhan.
Haleluya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Dia segala pujian kita, sukacita kita. Amin. Kita masuk dalam gerbangnya Tuhan, kita bersyukur di hadirat Tuhan. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan hati bersyukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan hati bersyukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan sama-sama, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan hati bersyukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan sama-sama, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Amin. Dan anugerahnya kekal bagi kita semua. Katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Yes, Dia baik buat kita. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Dia baik buat kita selama-lamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. 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 Kami bersyukur kepada Engkau. Saat ini kami mau menyiapkan hati kami, pikiran kami, supaya tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang sebentar lagi menyampaikan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran di setiap saat. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini. Menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan pujian semata.
sepanjang waktu hidup kami Tuhan. Waktu hidupku di mana pun ku berada, dengan tulus katakan menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan pujian semata dalam syahid dan nada menyembah
Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kembali kita akan belajar firman Tuhan pada pagi ini. Firman Tuhan disebut firman kebenaran. Dan tidak ada yang lain. Firman kebenaran hanya satu, Alkitab. Itulah sebabnya kualitas jiwa seseorang ditentukan oleh pengertiannya akan firman Tuhan. Dan kesungguhannya untuk melakukannya. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala. Sebab ada beberapa orang yang khawatir bahwa ada dosa yang tidak terampuni. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami tahu kami semua pernah berbuat salah. Untuk itu kami bersyukur kalau kami diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Pagi ini, cerahi setiap kami, layakkan kami mendengar firman-Mu, sehingga kami boleh beroleh pengertian yang benar. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan dari banyak orang. Apakah dosa-dosa kita itu bisa diampuni? Benarkah kita diampuni, Pak? Sebab saya selalu jatuh ke dalam dosa yang sama. Demikian pertanyaannya. Apakah ada dosa yang tidak bisa diampuni? Unforgivable sin. Yang mengerikan adalah ternyata Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan hal ini. Hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Wah, ini mengerikan nih. Ternyata ada dosa yang tidak diampuni. Dan pernyataan ini tertulis di Injil. Kalau kita perhatikan Alkitab, pernyataan Tuhan Yesus ini dicatat di Injil Sinoptik. Injil Sinoptik itu adalah Injil Matius, Markus, Lukas. Kita baca dahulu nasnya ya, di Markus 3 ayat 29. Markus 3 ayat 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Perhatikan Bapak Ibu, kalau kita baca ayat harus teliti sesuai konteks. Ia tidak mendapat ampun, kenapa? Sampai kapan? Selama-lamanya. Mengapa? Karena bersalah melakukan dosa kekal. Dosanya juga selama-lamanya soalnya. Mengapa tidak diampuni selamanya? Karena berdosa selamanya. Begitu ya. Kita perhatikan lagi Matius 12 ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, aku di situ Tuhan Yesus, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Kalau kita mendengar ada dosa yang tidak akan diampuni itu mengerikan sekali. Ya. Ini sangat mengerikan. Ayat 32 dijelaskan sekali lagi, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, menentang Tuhan Yesus maksudnya, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ini jelas secara eksplisit. Kita periksa satu lagi di Lukas. Ini Injil Sinoptik, saudara. Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, melawan, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Rupanya banyak orang
pengertiannya adalah unforgivable sin. Dosa yang tidak terampuni itu adalah menghujat Roh Kudus. Tentu saja hal itu benar. Tapi sebenarnya apa yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus? Apakah ada dosa lain yang tidak diampuni Tuhan? Nah, ini dia. Hal ini mengundang kontroversi, bahkan di zaman ketika Tuhan Yesus mengucapkan hal itu. Mengapa? Sebab kitab suci di zaman itu, yaitu Perjanjian Lama, tidak pernah mengajarkan bahwa ada dosa yang tidak bisa diampuni. Semua dosa bisa diampuni menurut kitab suci zaman itu, yaitu Perjanjian Lama. Banyak orang ingat akan apa yang dicatat oleh Yesaya. Yesaya 1 ayat 18. Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-18. Ayat ini sangat terkenal. Saya bacakan. Marilah, baiklah kita berperkara, kata Tuhan. Firman Tuhan itu. Mari kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin ya Bapak Ibu. Amin, memang itu benar. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Kirmizi di situ menyebabkan warna yang tidak bisa atau sangat-sangat sulit dicuci. Tapi akan menjadi putih seperti salju. Perumpamaan ini. Tentu saja ini figuratif. Artinya dosamu seperti apapun akan diampuni, disucikan oleh Tuhan. Ini luar biasa sekaligus merupakan penghiburan bagi kita semua. Lalu mengapa Tuhan Yesus mengatakan adanya dosa yang tak terampuni itu? Kita haruslah mengerti konteksnya. Apa yang sebenarnya dimaksud oleh Tuhan di kalimat itu. Dan apa yang sebenarnya tidak dimaksud oleh Tuhan di kalimat itu. Mari kita perhatikan situasinya hari itu. Bapak Ibu kalau baca Alkitab, perhatikan situasinya. Keadaan hari itu seperti apa. Ketika itu orang takjub pada pengajaran Tuhan Yesus. Mengapa? Sebab mengajar Tuhan Yesus tidak seperti orang Farisi. Tuhan mengajar dengan berkuasa. Kalau orang Farisi tidak. Markus 1 ayat 22. Seperti biasa kita akan baca banyak ayat. Karena dengan membaca banyak ayat kita menghindarkan kesalahan konteks. Markus 1 ayat 22. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Rupanya ahli-ahli Taurat dan orang Farisi mendengar juga hal ini. Dan mereka makin jengkel. Markus 2 ayat 6. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya. Ini keadaannya begitu. Orang Farisi, ahli Taurat jengkel lama-lama. Sebab orang banyak memilih Tuhan Yesus. Popularitas mereka turun ketika ada Tuhan Yesus. Ini bikin mereka tidak diindahkan lagi oleh orang-orang. Tidak dihormati lagi. Bahkan dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Gak ada papanya kau. Tuhan Yesus ini mengajar dengan berkuasa. Ya. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi makin iri. Marah. Bahkan benci. Padahal hukum Taurat jangan membenci.
Tapi orang Farisi dan ahli Taurat ini makin lama makin benci terhadap Yesus. Dan akhirnya ingin membunuh Yesus. Wah, padahal kitab Taurat berkata jangan membunuh loh. Ini malah mau membunuh. Inilah manusia yang sudah dikuasai oleh natur dosanya. Seperti dahulu Kain ingin membunuh adiknya Habel. Firman Tuhan berkata apa? Dosa sudah mengintip di depan pintu, tetapi kamu harus berkuasa atasnya. Meskipun demikian, harusnya manusia berkuasa atas natur dosa itu. Tapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini malah merencanakan ingin membunuh Yesus. Markus 3 ayat 6. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian, pengikut Herodes, untuk membunuh dia. Waduh, ini kalau zaman sekarang ya, ini dihukum paling berat loh, merencanakan pembunuhan. Ironinya ini dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang mengerti banget, yang hafal kitab suci, yang khatam akan kitab suci. Mengerikan ya. Ini menunjukkan bahwa orang beragama bisa jahat. Orang beragama bisa melanggar hukumnya sendiri. Mengerikan. Lalu terjadilah dialog ini. Nah, jadi situasinya begitu Bapak Ibu. Jangan membaca satu ayat saja tanpa mengerti situasinya. Situasinya Tuhan mengajar kemana-mana, banyak orang ikut, banyak orang takjub, banyak orang percaya kepada dia. Dan popularitas ahli-ahli Taurat dan orang Farisi makin turun, gak laku. Makanya mereka membenci dan merencanakan mau membunuh Yesus. Terjadilah dialog antara Yesus dan ahli-ahli Taurat ini. Nah ini dia, ahli-ahli Taurat. Kita baca Markus 3 ayat 22. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem, ini sengaja loh datang dari Yerusalem, berkata, ia kerasukan Beelzebul. Yesus dikatain oleh para ahli Taurat ini, bahwa Yesus kerasukan Beelzebul. Beelzebul ini nama setan tentu saja. Dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Tuhan sering mengadakan pengusiran setan dan berhasil tentunya. Ahli Taurat dan orang Farisi memfitnah Tuhan dengan mengatakan bahwa ia kerasukan Beelzebul. Ia mengusir setan dengan penghulu setan. Ini kata para ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi Yesus menjawab dengan sederhana, kalem, bahwa hal itu tidak mungkin. Kita baca Markus 3 ayat 23 sampai 26. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Dengan kata lain, Tuhan mau mengatakan, logikamu itu salah. Gak ada iblis mengusir iblis, gitu. Ya, Tuhan menjawab dengan sederhana, dengan logika sederhana. Nah, setelah itu barulah Tuhan berkata di ayat 28 sampai 29. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Bapak Ibu sekalian, jangan mencomot ayat, oh kalau menghina Roh Kudus, maka itu sudah menghujat Roh Kudus. Bukan itu artinya. Perhatikan situasinya. Orang menyerang Tuhan
dengan memfitnah bahwa Tuhan kerasukan setan. Mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa ada kuasa yang turun kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak mau melihat bahwa Tuhan penuh kuasa dan asalnya dari Tuhan. Mereka sakit hati, mengeraskan hati. Sehingga dengan demikian Tuhan mengatakan itu menghujat Roh Kudus. Tidak bakalan diampuni. Kalau orang mengeraskan hati, tidak mau diajar sampai mati, ia tidak mau diajar, ia tidak akan mendapat pengampunan. Itulah unforgivable sin, yaitu dosa yang tidak diampuni. Kenapa? Karena tidak bertobat. Mengapa tidak bertobat? Karena mengeraskan hati. Karena melawan Tuhan sampai mati. Karena melawan Roh Kudus sampai mati. Karena melawan Bapa di surga sampai mati. Tidak bertobat. Tentu saja dosa ini tidak diampuni. Jadi dalam kasus ini Tuhan mau mengatakan demikian kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Bukan Tuhan mengatakan kamu pasti ke neraka. Bukan begitu maksudnya. Tuhan memberikan peringatan kalau kamu menghujat Roh Kudus, dosamu tidak diampuni. Ahli Taurat dan orang Farisi masih punya kesempatan kalau bertobat. Tapi kalau mengeraskan hati seperti itu, kamu pasti binasa nanti. Jadi Tuhan bukan menjatuhkan hukuman ketika itu. Tapi Tuhan memberikan peringatan bahwa kau tidak diampuni kalau menghujat Roh Kudus seperti itu. Kalau tidak bertobat tentunya. Mengapa? Karena kita tidak boleh mengambil kesimpulan hanya pada berdasarkan satu ayat saja. Ingat, firman Tuhan itu satu kesatuan. Kita harus membaca seluruh firman Tuhan untuk mengerti kebenaran yang utuh. Begitu Bapak Ibu sekalian? Mengapa Yesus mengatakan dalam Matius 12 ayat 32 bahwa menentang anak manusia masih akan diampuni, tapi menentang Roh Kudus tidak akan diampuni? Mengapa? Ada beberapa faktor. Yang pertama, ketika itu Yesus belum mati di kayu salib dan belum bangkit. Jadi kalau orang masih menghujat Tuhan Yesus, menghina dan sebagainya, masih mungkin diampuni. Orang belum mengerti. Hal itu dibuktikan sendiri oleh Tuhan Yesus ketika naik di kayu salib. Bahkan Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya, Bapa di surga, ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka belum tahu. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus belum naik ke kayu salib dan belum bangkit, menghujat anak manusia masih diampuni. Yang kedua, menentang Roh Kudus tentu saja tidak ada ampun. Mengapa? Karena mengeraskan hati sampai mati. Jadi menghujat Roh Kudus itu bukan suatu tindakan saja, satu tindakan menghina Roh Kudus lalu binasa, bukan. Tapi keadaan atau stadium dari seseorang. Kalau stadiumnya udah mengeraskan hati dan tidak bisa berubah sampai mati, itulah stadium yang membinasakan, yang tidak bakal diampuni. Jelas ya? Yang kedua, karena Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Kalau orang menentang atau menolak Roh Allah, ya sudah tidak diampuni. Karena Roh Kudus adalah representasi dari Bapa dan Bapa kita di surga dan anak. Anak itu Yesus maksudnya. Satu-satunya representasi. Tidak ada wakil yang lain lagi. Hari ini kita semua disertai Roh Kudus. Itulah satu-satunya dan representasi terakhir dari surga. Jangan mengeraskan hati. Ya. Jangan ayatiah. Harus alkitabiah.
Hari ini jika seseorang melawan Yesus atau menolak Yesus sampai kematiannya, tentu saja binasa. Hari itu Yesus belum naik ke kayu salib. Kalau hari ini menolak Yesus, itu binasa pasti. Ya, harus Alkitabiah. Coba kita baca 1 Yohanes 5 ayat 12. 1 Yohanes 5 ayat 12. Di sini dikatakan, barang siapa memiliki anak, memiliki Yesus maksudnya, ia memiliki hidup kekal. Barang siapa tidak memiliki anak, tidak memiliki Yesus, ia tidak memiliki hidup kekal. Jelas ya? Jadi ayat yang tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika ia belum naik ke kayu salib, belum bangkit. Jadi orang nggak mengerti, orang menolak masih bisa ada kesempatan. Tapi kalau hari ini, barang siapa menolak Yesus, menentang, menghinanya, dan tidak bertobat sampai mati, dosanya tidak diampuni. Dan pasti binasa. Jelas ya? Ayat ini sangat eksplisit sebenarnya. Jadi tidak perlu didebatkan. Banyak orang fokus pada satu ayat tadi itu. Padahal ada ayat lain yang menjelaskan dan melengkapi. Dan ayat-ayat lain. Kita baca contohnya Kisah Rasul 3 ayat 19. Kisah Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Jadi supaya dosa dihapuskan bagaimana? Kita harus sadar dan bertobat. Artinya berubah. Kalau kita hanya jadi Kristen tapi tidak berubah, ya tidak diampuni, dosanya tidak dihapuskan. Itu loh artinya ayat ini. Makanya baca itu yang lengkap. Ya. Tidak diampuni. Kalau orang tidak sadar dan bertobat, tidak diampuni. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Doa Bapa kami ini diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus. Supaya kita mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita, agar kita pun diampuni. Nah, jadi syarat diampuni adalah mengampuni sesama juga. Coba ayat 12 ya, ayat 14-nya coba. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu juga tidak akan, Bapakmu di surga yang akan mengampuni kamu juga. Jadi kalau kita mengampuni kesalahan orang lain, kita pun diampuni. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jelas ya? Ada dosa yang tidak diampuni. Apa itu? Kalau kita tidak mengampuni sesama kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, saudara dimanapun berada, kita takut kalau mendengar ayat ini. Lupakan sakit hati kita. Lupakan dendam pribadi, iri hati. Lupakan, itu benih-benih maut. Sebab kalau itu terus dibawa sampai mati, maka tidak ada pengampunan baginya. Tuhan tidak mau menerima orang yang tidak mengampuni sesamanya. Karena itu kejahatan. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Matius 18 ayat 21 sampai 35 tentang perumpamaan tentang pengampunan. Seorang hamba yang jahat, yang ia mendapatkan pengampunan dari rajanya, tapi ia tidak mau mengampuni orang lain yang bersalah kecil terhadapnya, padahal kesalahannya besar diampuni oleh rajanya. Jadi dibaca sendiri hal itu ya. Markus 1 ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis
dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi selalu pengampunan dosa syaratnya adalah pertobatan. Tanpa pertobatan tidak ada pengampunan dosa. Meskipun Yesus mati di kayu salib. Tapi kalau orang tidak mau bertobat, pengampunan Tuhan Yesus tidak efektif. Tidak berlaku bagi orang yang tidak bertobat. Ayat-ayat lain masih banyak. Masih sangat banyak kalau kita mau baca satu persatu. Ya. Jadi intinya adalah kalau kita bertobat diampuni. Kalau kita mengampuni orang lain kita diampuni. Kalau kita tidak mengampuni orang lain kita pun tidak diampuni. Perhatikan itu baik-baik. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, itu kebenaran. Jadi teologi yang mengatakan Tuhan menentukan sebagian orang selamat, sebagian binasa, itu salah. Tidak alkitabiah. Yang alkitabiah adalah, coba kita baca 2 Petrus 3 ayat 9. Jangan melawan Alkitab. Itu tidak diampuni juga kalau tidak bertobat. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Mengapa? Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Supaya kita semua berbalik dan bertobat. Hari ini banyak orang masih hidup dalam dosa. Dosanya macam-macam. Ya. Cepetan bertobat sebelum terlambat. Bapak Ibu, kalau kita bertobat itu yang untung kita sendiri loh. Mestinya kita semua tidak perlu dikhotbahi keras-keras untuk bertobat. Karena bertobat itu untuk kepentingan diri sendiri, untuk keselamatan jiwa. Kok nggak mau dibuat selamat? Kok manusia ditawarin selamat tidak mau ya? Mau Pak, iya tapi tidak mau berubah. Itu namanya tidak selamat. Ya. Tuhan memang panjang sabar. Tapi ada waktunya loh. Batas waktu yang kita punya masing-masing kita. Jangan mengeraskan hati. Belajarlah Bapak Ibu. Di zaman perjanjian lama, bangsa Israel saja yang dipilih Tuhan langsung bisa binasa. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Mengapa tidak mengenal? Karena mereka menolak pengenalan itu. Maka Tuhan pun menolaknya. Maka Tuhan tidak mengampuninya. Sehingga binasa. Hari ini sebenarnya kita hidup di zaman anugerah. Tapi anugerah ini bukan berarti lalu kita bisa suka-suka sendiri. Hidup suka-suka sendiri dan pasti diampuni. Tidak. Justru kita sekarang punya hutang terhadap Tuhan. Setelah kita ditebus dosa kita, jangan berbuat dosa lagi. Kalau kita diampuni Tuhan, kita harus mengampuni sesama. Kalau Tuhan Yesus diutus Bapaknya, kita diutus Tuhan Yesus. Kalau Tuhan mencapai kesempurnaan, kita harus sempurna seperti yang Tuhan inginkan. Sudah, jangan fokus ke tempat lain. Jangan fokus ke hal-hal yang lain. Jangan aneh-aneh. Alkitab menyimpulkan dengan sangat sederhana dalam satu ayat. 1 Korintus 16 ayat 22. 1 Korintus 16 ayat 22. Kalimatnya singkat, tapi ini sangat memberkati kita. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Itu saja. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan sampai ia mati, unforgivable sin. Dosa yang tidak bisa diampuni lagi. Sebab selama hidupnya ia tidak pernah bertobat. Barang siapa mengasihi Tuhan, ia sudah selamat.
Tapi ingat, mengasihi Tuhan itu melakukan seluruh kehendak Tuhan, bukan sebagian. Ada amin ya? Harusnya kalau kita mendengar firman kebenaran ini, kesimpulannya apa Bapak Ibu? Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Kecuali manusia itu mengeraskan hati, menolak Tuhan, menentang Tuhan, tidak mau bertobat, tidak mau berubah. Itu sama dengan tidak mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, jangan kita pasif. Kita tidak hanya, iman itu jangan hanya rajin ke gereja, melakukan ritual, itu terus yang dilakukan dari puluhan tahun yang lalu. Kita sebagai murid Kristus, sebagai anak-anak Allah yang Maha Tinggi, jangan ritual, jangan berpikir sempit, seolah-olah kalau kita tidak berbuat dosa sama sekali, itu yang diinginkan Tuhan. Kalau pasif, itu pun dosa. Aku sudah baik, ya sudah Pak, itu pun masih dosa. Mestinya setiap kita itu bukan cuma ya Tuhan, tapi kita rindu mencari Tuhan. Seperti rusa yang rindu mencari air sungai yang mengalir. Sebab itulah yang melindunginya, itulah yang menghidupkannya. Ia benar-benar rindu mencari itu, mencari Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Rajaku, tiadamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Bapak Ibu sekalian, harusnya kita semangat, harusnya kita menyambut keselamatan itu seperti rusa yang rindu air sungaimu Tuhan. Kalau orang hari ini tidak semangat, something wrong dalam jiwanya. Dalam situasi apapun kita, yes Tuhan, aku sudah ada bersamamu. Roh Allah yang Maha Tinggi ada dalam diri kita. Apalagi yang membuat kita tidak bersemangat? Bertobat ya Bapak Ibu. Mari kita bertobat. Mari kita tinggalkan kehidupan lama kita. Di masa lalu kita berbuat salah. Kita semua, apapun kesalahannya, sudahlah.
ada kesalahan, beberapa kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Ya sudah, tapi bertobat lagi. Ada seorang keluarga suami istri yang sudah berpisah. Jangan ada kebencian. Ya sudahlah. Kita masing-masing minta ampun kepada Tuhan. Ya, hidup cuma satu kali Bapak Ibu. Jangan sampai kita mengalami kematian kedua, ditolak Tuhan. Mari kita tata hidup kita. Mari kita perhatikan bagaimana kita hidup. Mari kita arahkan seluruh hidup kita. Semua yang ada pada kita. Untuk mencari Tuhan. Untuk mencari air kehidupan. Supaya banyak orang diselamatkan juga. Ya, katakan dengan tulus Bapak Ibu, sekalipun dagingku. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Bapak Ibu sekalian, mari kita berubah. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, khususnya Jemaat Gereja Suara Kebenaran Injil, GSKI Pantai Indah Kapuk. Mari kita berubah. Mari kita ikut serta secara aktif dalam pekerjaan Tuhan. Juga seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Bagi Bapak Ibu yang punya anak, yang pandai dalam multimedia, keahlian apapun, mari melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu dalam segala hal. Kita membutuhkan banyak orang untuk menyalurkan kebenaran ini sampai ke ujung bumi. Dan banyak orang diselamatkan. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu yang sangat mencerahkan pikiran kami. Yang sangat mengubahkan pola hidup kami. Kami percaya firman yang benar akan berkuasa mengubah kami. Sampai ke ujung-ujung bumi. Bahkan ketika online ini sudah selesai, maka video ini tetap berkuasa menjangkau jiwa-jiwa sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa secara khusus untuk umat Tuhan yang mendukung program ini. Kau berkati secara khusus, berlimpah-limpah. Agar melalui hidup mereka, pekerjaan Tuhan pun semakin menjadi berkat. Juga seluruh umat Tuhan yang berdoa untuk program ini. Engkau tahu hati mereka Tuhan, berkati mereka. Seluruh kami Tuhan, berkati kami dengan umur panjang, sehat untuk belajar kebenaran, untuk berubah, dan untuk mempersembahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kami percaya segala berkat sudah turun atas kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari semua yang percaya katakan, amin. Amin, saudara.